sekolah saja, tetapi faktor eksternal lain seperti kekuatan aset dengan 7 aset itu ada 7 unsur aset itu yang justru membangun sebuah kolaborasi yang ketat. Kita sekolah juga tidak ditinggalkan, malah ditinggal atau berjalan sendiri. Masyarakat mendukung, lingkungan sosial budaya, lingkungan masyarakat sekitar sekolah, pemerintah desa, kemudian alam, membangun visi gedung, sarana prasarana sangat mendukung. Aset-aset kita yang sebetulnya harus terus kita rawat. Kita semua baik, jadi pada pertemuan hari ini terkait dari tugas aksi nyata guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Timur pada modul 3.2 terkait dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi pada pertemuan hari ini nanti kita akan bersama-sama mengidentifikasi aset atau kekuatan yang berada di sekolah kita, Bapak Ibu. Dan ini merupakan paket modul terakhir dari guru penggerak pada paket 3, yaitu 3.2. Nanti paket yang terakhir 3.3 yang memang masih sementara saya selesaikan, dan kita akan bertemu satu kali lagi pada paket yang terakhir, itu pada modul 3.3 terkait dengan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Baik Bapak Ibu, jadi sebelum kita memulai pembelajaran untuk pertemuan kita hari ini, saya meminta kesediaan salah seorang rekan guru bisa memimpin kita dalam doa pembukaan kegiatan. Ibu Mariam, saya bisa mengingatkan dengan pembahasan kegiatan saya, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi sebelum kita masuk pada materi ini, ada beberapa kegiatan yang memang kita akan lakukan. Yang pertama itu terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Lalu kita lakukan yang berikut pada ice breaking. Setelah ice breaking baru kita lanjut pada isi materi terkait dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi Bapak Ibu, pada poin yang kedua ini terkait dengan teknik stop, itu terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Di mana ini bagaimana kita mempraktikkan cara kita mengendalikan emosi pada pembelajaran di siang hari ini. Ini dinamakan teknik mindfulness atau teknik kesadaran penuh Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi kita dalam ruangan ini mungkin ya pasti dengan suhu yang panas, pasti perasaan Bapak Ibu berbeda-beda ya. Ada yang memang punya perasaan senang, ada juga yang memiliki perasaan sedih, ada juga perasaan lelah. Banyak sekali ya emosi yang memang berbeda-beda pada Bapak Ibu guru. Sehingga pada kesempatan ini kita akan melakukan teknik seperti meditasi ya, terkait dengan bagaimana kita mengelola emosi sehingga kita fokus pada pembelajaran hari ini dan harus mengikuti pembelajaran pada siang hari ini dengan suasana hati yang tenang, suasana hati yang memang harus fokus pada pembelajaran di siang hari ini. Kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Jadi pada poin berikut ini kita ice breaking dulu. Setelah itu baru kita lanjut pada materi ya Ibu.
membuat identifikasi aset atau modal apa yang dimiliki oleh daerahnya dan menuliskan apa atau bagaimana pemanfaatannya. Jadi hasil dari kegiatan ini Bapak Ibu bisa mengidentifikasi aset-aset yang berada dalam ekosistem sekolah kita. Ya. Kekuatan-kekuatan apa yang kita miliki, lalu pemanfaatannya seperti apa. Nanti akan meliputi beberapa modal ya, ada 7 modal, mulai dari modal manusia sampai terakhir modal agama dan budaya. Nanti sebentar baru akan ditampilkan slide-nya. Lalu yang berikut terkait dengan sekolah sebagai ekosistem Bapak Ibu. Terkait dengan istilah ekosistem ini pasti Bapak Ibu guru pernah dengar ya istilah ini, ekosistem. Itu kalau di mata pelajaran IPA ya, biologi ya, Ibu Vero tahu terkait dengan ekosistem itu sendiri. Baik Bapak Ibu, jadi yang pertama kita harus tahu istilah ekosistem itu seperti apa. Di mana ekosistem itu merupakan tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Jadi ada unsur biotik dan ada unsur abiotik. Lalu pada poin yang kedua, ekosistem itu mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang kepada sebuah lingkungan tertentu. Pada poin yang berikut, sekolah sebagai ekosistem itu merupakan sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik yaitu unsur yang hidup dan abiotik unsur yang tidak hidup. Jadi pasti Bapak Ibu bisa menyebutkan mana yang termasuk faktor biotik, mana yang termasuk faktor abiotik yang berada dalam ekosistem sekolah ini. Oke, saya minta kesediaan Bapak Ibu bisa sebutkan yang termasuk faktor biotik itu apa saja, faktor abiotik itu apa saja. Kalau faktor biotik ada faktor biotik, ada faktor abiotik. Kalau faktor biotik berarti unsur yang hidup ya. Kalau abiotik berarti unsur yang tidak hidup Bapak Ibu. Jadi saya minta Bapak Ibu bisa sebutkan mana yang termasuk faktor biotik, mana yang termasuk faktor abiotik. Kalau biotik itu apa saja? Yang hidup. Guru-guru, Manusia. guru-guru, murid, Berarti dalam ekosistem sekolah siapa saja? Ya, kepala sekolah, siswa, pegawai, ya siswa, orang tua wali, itu termasuk dalam faktor biotik ya. Itu yang hidup. Sedangkan yang tidak hidup, abiotik itu apa saja? Ya, sarana prasarana, keuangan finansial ya. Itu termasuk faktor abiotik. Jadi kedua faktor ini saling menunjang baik biotik maupun abiotik dalam ekosistem sekolah. Nah, ini yang termasuk faktor biotik Bapak Ibu. Ada murid, ada kepala sekolah, ada guru, ada staf, tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait dan pemerintah daerah. Ini merupakan faktor biotik. Lalu pada poin yang berikut, faktor abiotik, misalnya ada keuangan, ya, sarana dan prasarana serta lingkungan alam. Nah, sekarang saya lanjut pada slide berikut. Ada dua pendekatan ya dalam kita mengidentifikasi aset. Yang pertama pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Ya. Pada poin yang pertama pendekatan berbasis kekurangan. Itu pendekatan ini itu lebih memusatkan perhatian kita kepada apa yang mengganggu, apa yang kurang dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi baik, buku ajar yang tidak lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif ya. Sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama secara tidak sadar kita menjadi seseorang yang tidak nyaman dan curiga yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar kita. Itu adalah
pendekatan berbasis kekurangan. Kita lebih memusatkan perhatian pada kekurangan-kekurangan, misalnya ada ketersediaan fasilitas yang memang tidak memadai, ada kekurangan misalnya laboratorium. Jadi kita hanya fokus di situ saja. Kita tidak memusatkan perhatian pada aset yang ada. Seperti itu. Lalu pada poin yang berikut, pendekatan berbasis aset Bapak Ibu. Pendekatan berbasis aset ini itu dia menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi sehingga menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Ya. Jadi kalau berbasis aset ini itu kita mengelola kekuatan-kekuatan apa yang ada di sekolah. Karena tadi berbasis kekurangan, kita lebih banyak mengeluh, ya, terkait dengan kekurangan apa tadi, ada buku, ada fasilitas di laboratorium. Nah, kita lebih banyak memusatkan perhatian ke situ. Kita tidak memikirkan terkait dengan aset yang berada di sekitar kita. Lalu pada poin yang berikut, Bapak Ibu, bagaimana perbedaan antara kedua pendekatan ini? Pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Yang pertama, kalau kekurangan berarti dia fokus pada masalah saja dan isu. Sedangkan aset itu fokus pada kekuatan. Ya. Jadi, misalnya Bapak Ibu yang sudah menyandang gelar GR, ya, itu merupakan aset di sekolah. Ya. Bapak Ibu yang sedang mengikuti pendidikan, Bapak Ibu guru senior yang ada di sekolah, itu aset Bapak Ibu. Ya. Kalau itu dikelola secara baik, maka akan berkembang instansi atau lembaga yang memang tempat kita mengacu. Lalu yang berikut berkutat pada masalah utama, lalu membayangkan masa depan pada aset kekuatan. Kita sudah berpikir ya, apa yang diraih kalau pendekatan berbasis aset. Lalu yang berikut mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan dan selalu bertanya apa yang kurang. Nah, itu pendekatan berbasis kekurangan. Kita selalu banyak mengeluh, ya? Kita selalu banyak mengeluh. Dan kita hanya memusatkan perhatian pada kekurangan. Kita tidak berpikir apa yang kita raih ke depan. Seperti itu. Lalu berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Karena dia sudah pada pendekatan berbasis aset, kita sudah bertumpu pada kekuatan aset di sekolah. Sehingga kita sudah membayar, lalu berpikir tentang kesuksesan yang akan kita raih. Seperti itu. Lalu yang berikut, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Ketika kita mengeluh banyak sekali kekurangan yang ada pada sekolah, berarti kita mencari solusinya ini dengan bantuan dari sponsor atau institusi lain. Seperti itu. Lalu pada kekuatan, kita mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya yang ada di sekolah kita. Lalu pada poin berikut, kita merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Itu berbasis kekurangan. Sedangkan berbasis kekuatan, kita merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatannya. Ketika kita sudah mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah, itu kita bisa merancang sebuah rencana berdasarkan visi. Sedangkan pada poin yang terakhir, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan berbasis kekuatan, kita melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi ini merupakan perbedaan antara dua pendekatan, berbasis kekurangan dan berbasis kekuatan atau aset. Bapak Ibu bisa amati video ini. Di video ini nanti sebentar saya minta Bapak Ibu bisa menjelaskan terkait dengan dua pendekatan ini. Bapak Ibu bisa. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian?
Bu, kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya, itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasinya. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan. Ya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah, kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Ini kondisi yang kedua. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Ya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam anggota kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam orang tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas Bu. Kita susun jadi panggung itu bisa Bu. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah terus yang ketiga untuk dekorasi sama hiasan bunga, kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan, itu bisa kita gunakan. Nah untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Baik Bapak Ibu, saya bisa minta kesediaan Bapak Ibu coba dari video yang Bapak Ibu amati itu ada dua kondisi Bapak Ibu ya. Ada kondisi 1 dan kondisi 2. Kalau kondisi 1 itu menggunakan pendekatan apa itu? Banyak sekali kekurangan, tidak ada dana, fasilitas juga kurang memadai, bisa minta bantuan dari instansi lain, itu pada pendekatan berbasis kekurangan. Lalu pada kondisi yang kedua bagaimana tadi? Berbasis kekurangan, karena sudah ada dana, ya. Keuangannya sudah, sehingga dipikirkan fasilitas yang lain tadi. Itu pada kondisi yang kedua. Jadi ini Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana yang termasuk berbasis kekuatan, mana yang termasuk berbasis kekuatan. Bisa ya Bapak Ibu? Oke, saya lanjut. Pada aset-aset utama dari sebuah komunitas ada 7 aset Bapak Ibu. Ada modal manusia, ada modal lingkungan dan alam, ada modal politik, ada modal sosial, modal agama dan budaya, dan yang terakhir modal finansial. Ada 7 modal. Modal manusia itu merupakan sumber daya manusia yang berkualitas. Itu adalah investasi dari yang paling berharga dari sebuah komunitas. Jadi pada modal manusia itu nanti kita bisa mengidentifikasi di sekolah kita, mulai dari gurunya, guru jumlahnya berapa,
siswa jumlahnya berapa, guru yang sertifikasi berapa orang, yang mengikuti guru penggerak berapa orang, ya, yang sedang melakukan pengembangan diri berapa orang. Itu kan pada modal manusia, aset kekuatan kita. Jadi saya misalkan guru yang sudah menyandang gelar GR, berarti kita bisa menggunakan kekuatan yang ada di sekolah itu terkait dengan pemanfaatan pada guru sertifikasi tadi Bapak Ibu, itu terkait dengan bagaimana guru tersebut dalam mengelola pembelajaran yang lebih menarik. Banyak sekali metode model pembelajaran yang akan diterapkan di kelas masing-masing. Itu kan kekuatan yang ada di sekolah kita. Itu pada modal manusia Bapak Ibu. Lalu yang berikut modal sosial. Itu bagaimana sekolah membangun relasi, ya, membangun kerjasama dengan pihak lain. Contohnya ada asosiasi, ada institusi mulai dari yang berhubungan dengan agama, profesi, politik, pemerintah yang ada di sekitar komunitas. Jadi misalnya sekolah membangun kerjasama dengan misalnya media cakrawala, ya. Nah, itu kan strategi pemanfaatannya untuk meningkatkan kompetensi guru dan siswa dalam bidang misalnya literasi menulis, ya, membuat puisi, ada ilmiah dan sebagainya. Atau pada kita membangun relasi misalnya kemarin ada dengan Dukcapil, ya, itu kan pemanfaatnya untuk apa? Menerbitkan kartu tanda penduduk bagi siswa kelas 12. Jadi di sekolah kita ini apa pada modal fisik? Misalnya ada laboratorium komputer, itu strategi pemanfaatnya apa? Misalnya dipakai untuk praktek pembelajaran TIK, ya. Anak-anak bisa melatih keterampilan anak-anak dalam mengoperasikan komputer, ya. Atau itu untuk murid, guru juga bisa, ya. Itu terkait dengan pembelajaran berbasis digital. Ada laboratoriumnya di sekolah. Itu. Lalu yang berikut modal lingkungan dan alam. Itu misalnya ada tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk beternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu atau material bangunan yang bisa digunakan kembali untuk menenun dan sebagainya. Itu alam, lingkungan. Jadi misalnya pada aset ini kan kita bisa identifikasikan. Itu misalnya tadi ada bambu, itu kan bisa kita gunakan sebagai bahan kerajinan, ya, menganyam. Lalu ada kayu, ada buah, ya, banyak sekali hasil pertanian, misalnya ubi, itu kan terkait dengan tanam lokal. Lalu yang berikut pada poin kelima modal finansial, ya, itu terkait dengan keuangan Bapak Ibu. Kalau terkait dengan modal finansial berarti di sekolah kita ada dana BOS, ya, ada dana komite, ya, bisa juga ada dana dari kantin, ya, itu juga ada dana dari koperasi. Dan itu nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan. Itu strategi pemanfaatnya untuk apa? Misalnya kalau dana BOS itu terkait dengan pengembangan sekolah, ya. Lalu pada poin yang keenam Bapak Ibu ada modal politik, ya. Modal politik itu adalah ukuran keterlibatan sosial semua lapisan atau kelompok yang memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan. Lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas seperti komunitas sekolah, komite pelayanan kesehatan, pelayanan listrik atau air. Ini pada modal politik. Ini bagaimana sekolah membangun relasi, ya. Misalnya lembaga pemerintah atau perwakilan lainnya itu misalnya DPR, ya. Lalu ada komite pelayanan kesehatan. Dan itu kita juga bisa tahu strategi pemanfaatnya untuk apa, ya. Bagaimana kita membangun relasi dengan misalnya ada kunjungan DPR. Berarti itu dampak untuk sekolahnya apa? Seperti itu Bapak Ibu. Lalu misalnya ke puskesmas, dampak untuk sekolahnya apa? Lalu terkait dengan budaya, apa budaya-budaya yang memang yang berada di wilayah kita itu apa saja. Jadi misalnya ada benteng di Udara, ada wisata religi di Ure. Nah, itu kan pemanfaatannya bagaimana kita memberi pembelajaran untuk anak, kita membawa mereka ke pembelajaran yang kontekstual. Itu kan kita memanfaatkan seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi ini ada 7 modal pada
pemanfaatan sumber daya. Dan sekarang Bapak Ibu saya akan bagikan stick notes ini ke Bapak Ibu. Bapak Ibu mengidentifikasikan aset-aset yang ada di sekolah kita, mulai dari modal manusia sampai pada yang terakhir modal agama dan budaya. Bisa ya Bapak Ibu? Jadi ini saya bagikan, tinggal Bapak Ibu tulis saja. Misalnya pada modal manusia itu apa saja yang di sekolah kita. Misalnya tadi adanya, misalnya ada guru yang masa kerjanya sudah 20-an tahun atau guru senior. Guru senior itu kalau di sekolah itu pemanfaatnya apa? Terus ambil contoh, misalnya kalau guru senior berarti punya pengalaman mengajar yang sangat lama dan bisa menjadi tutor untuk rekan-rekan guru yang baru. Kita bahas lagi dari Bapak Ibu guru senior.
Ibu Yuni, saya persilakan. Model yang pertama, model manusia. Guru memiliki kualitas sarjana. Beberapa di antaranya berprofesi sebagai guru penggerak. Strategi pemanfaatannya mengelola pembelajaran berbasis teknologi untuk menciptakan daya saing dengan dunia luar. Strategi pemanfaatan bagi peserta didik dalam proses pembelajaran tim. Yang kedua, jenis aset kantin, strategi pemanfaatan kenyamanan bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran. Sosial membangun kerjasama dengan pihak desa Wadan dalam mendukung kegiatan strategi pemanfaatan, mendukung kegiatan dan menertibkan waktu belajar anak yang sering disebut dengan gong belajar. Kalau kita memiliki model lingkungan, yaitu memiliki pohon yang rindang sebagai tempat istirahat, tempat belajar dan dalam waktu senggang. Kalau juga di sana kita membutuhkan air bersih untuk penghijauan sekolah dan juga sanitasi sekolah. Lalu di sana juga ada strategi untuk pemanfaatan sebagai taman baca. Modal agama dan budaya, saya pilih dua saja di sini. Yang pertama, adanya kegiatan keagamaan untuk siswa kelas 12 menjelang ujian akhir. Manfaatnya menguatkan iman para peserta didik sekolah kita. Yang pertama itu adalah kunjungan anggota DPR, yaitu bermanfaat untuk pembangunan sekolah atau fasilitas sekolah. Lalu yang kedua, bekerja sama dengan pihak kepolisian, manfaatnya menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan sekolah. Meningkatkan modal finansial di sekolah kita. Yang pertama, ada dana komite untuk mengembangkan kreativitas anak lewat festival-festival. Yang kedua, dana BOS untuk pengembangan sekolah. Jadi ketika kita sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran atau kita nanti bisa menjadi pemimpin dalam suatu lembaga, itu kita harus bisa mengelola aset yang ada di ekosistem sekolah itu secara baik untuk pengembangan sekolah selanjutnya, Bapak Ibu. Jadi misalnya ada sekolah, apalagi sekolah baru ya, sekolah baru dengan jumlah siswanya sedikit kan. Itu kalau kita gimana, misalnya Bapak Ibu sebagai kepala sekolah di sekolah baru yang memang jumlah siswanya sedikit, dan Bapak Ibu kalau mampu mengelola aset-aset atau kekuatan-kekuatan itu secara baik, maka sekolah itu nanti pada waktunya akan berkembang. Dengan murid yang hanya pada awalnya dengan 3 guru bisa juga menjadi ribuan, karena bertumpu pada aset atau kekuatan. Sama saja dengan kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana kita mengelola kekuatan-kekuatan atau aset yang berada dalam ekosistem sekolah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mengidentifikasi aset-aset yang berada di sekolah kita, dan nanti apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini itu Bapak Ibu juga nanti bisa kembangkan ya dalam pembelajarannya seperti apa. Dari 7 aset ini Bapak Ibu, itu kita harus mengelola aset berbasis kekuatan. Baik Bapak Ibu, sekarang saya meminta kesediaan salah seorang guru bisa memberikan refleksi terkait dengan pertemuan kita hari ini. Pak Maksi, saya persilakan. Sejauh ini sumber daya yang ada sekolah untuk SMA Negeri 1 Lombok Barat sangat kaya, baik secara biotik maupun abiotik. Mengapa saya katakan sangat kaya? Karena misalnya di biotik kita memiliki guru-guru yang hebat. Hari ini pertemuan kita hari ini, kita coba mengakui, mungkin harus mengakui diri bahwa usai kadang-kadang mengalami kekurangan, maka kekurangan itu akan dilengkapi oleh kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh teman-teman. Dan itu membutuhkan keterbukaan. Tujuan kegiatan hari ini, peserta dapat membuat
identifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh daerahnya dan menuliskan apa atau bagaimana pemanfaatannya. Jadi nanti adik-adik akan petakan aset ya sesuai dengan 7 modal, ya sesuai dengan 7 modal beserta pemanfaatannya seperti apa. Nanti akan saya berikan contohnya. Pada poin yang berikut, yang pertama sekolah sebagai ekosistem. Ya. Pernah dengar istilah ekosistem? Pernah dengar istilah ekosistem tidak? Dengar di mata pelajaran apa itu? Biologi ya. Itu dari SMP itu sudah dijelaskan, atau SD itu sudah ada istilah ekosistem. Menurut adik-adik, ekosistem itu seperti apa? Ekosistem. Apa? Rantai makanan itu. Yang lain ekosistem. Ekosistem itu merupakan apa ya? Ada hubungan atau interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ya? Bisa dipahami tidak? Nah, ada perhatian di sini. Itu merupakan ekosistem. Ekosistem itu interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam suatu lingkungan. Pada poin yang kedua, ekosistem itu mencirikan suatu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah lingkungan tertentu. Jadi, kalau kita belajar terkait dengan materi biologi, ada faktor biotik, ada faktor abiotik. Biotik itu untuk unsur yang hidup, sedangkan abiotik untuk unsur yang mati atau unsur yang tidak hidup. Sekarang saya tanya, coba adik-adik sebutkan unsur biotik yang berada di lingkungan sekolah kita itu apa saja? Unsur yang hidup dalam ada kepala sekolah, apa lagi? Guru ada apa lagi? Siswa apa lagi? Ya, ada security apa lagi? Ada misalnya pengurus komite, betul? Ada siswa-siswa, kamu ini juga merupakan unsur biotik. Misalnya para guru-guru senior yang mempunyai wawasan, pengetahuan yang luas dan cara mengajar yang baik bisa menjadi panutan untuk guru-guru baru. Modal sosial.
terkait tentang pihak kepolisian. Manfaatnya bisa memberikan bimbingan kepada anak sekolah untuk masalah lalu lintas. Ada tokoh agama yang ikut terlibat dalam kegiatan besar di sekolah. Lingkungan atau alam, misalnya taman berguna untuk menghias sekolah atau kelas dan bisa juga dijadikan tempat untuk belajar yang nyaman. Untuk tempat parkiran motor anak-anak sekolah dan untuk tempat belajar dan tempat nongkrong masyarakat. Oke, kita beri aplaus juga. Saya sudah pada bulan yang ke-6 sekarang, pendidikan mulai bulan Maret. Nah, bulan Maret ada di salah satu pendidikan dari budaya Indonesia Timur. Saya sebagai calon penggerak yang pertama dua pendekatan, yaitu ada pendekatan berbasis keuangan dan ada pendekatan berbasis keuangan. Kalau pendekatan berbasis kekurangan itu lebih banyak kita memikirkan kekurangan yang ada, misalnya kita mau melakukan suatu kegiatan tapi lebih banyak berpikir terkait dengan hal-hal yang kurang, ya. Misalnya membuat suatu perayaan sekolah tapi kita berpikir ke situ, ya, yang kurang apa, begitu, fasilitas kita tidak memadai, finansialnya seperti apa, kita hanya berpikirnya ke situ, tidak kita berpikir terkait dengan kekuatan atau aset yang berada di sekeliling kita yang kita tidak perlu secara baik. Lalu itu pada poin yang pertama. Sehingga pendekatan berbasis kekurangan itu kita hanya bisa mencari masalah tanpa kita mengelola aset yang berada di sekeliling kita. Sehingga lebih banyak berpikir hal yang negatif, kita tidak berpikir bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan dengan memanfaatkan aset yang ada di sekeliling kita. Lalu pada poin yang kedua itu yang pendekatan berbasis keuangan. Itu kita memanfaatkan aset-aset yang berada di daerah kita dan juga berada di lingkungan sekolah. Jadi misalnya itu seperti sampah-sampah plastik yang memang kita bisa manfaatkan dan pada akhirnya bisa menghasilkan suatu karya yang memiliki nilai jual. Mungkin dari Bapak Ketua. Baik, langsung. Terima kasih kesempatan yang saya pakai bahwa wawancara ini kalau merasa bahwa berguna dalam pengertian bahwa ada dua kepentingan yang menurut saya, bahwa pertama melengkapi apa yang dibutuhkan calon penggerak, dan ini juga sekaligus membuka wawasan kami para pengurus komite. Seperti itulah kami kita mau supaya terlihat jelas dukungan dari pengurus komite terhadap lembaga pendidikan tentang satu soal manusia. Maka kami pengurus komite khususnya saya secara pribadi mau menyebutkan bahwa ini disebut manusia yang berada di lingkungan lembaga pendidikan ini bisa kita sebut aspek. Pertama sekali tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah ini, guru dan pegawai. Ini pendapat pribadi. Yang kedua, para pengurus komite yang merupakan mitra dari lembaga pendidikan. Lalu yang ketiga, siswa dan siswi. Lalu yang keempat, para orang tua wali murid. Dan kalau ini bisa tambah yang satunya masyarakat sekitar. Di dalam itu bisa kita sebut saja pengajar pendidikan, tokoh pendidik, lalu apa
dan ya saya sebut itu yang ya, pemarah itu mengelola sebuah yayasan pendidikan. Komite itu kan dia satu badan dibentuk untuk membantu kelancaran pendidikan yang ada di sekolah. Itu yang kedua, pihak-pihak yang lain itu para donatur yang memberikan bantuan kepada kita untuk melancarkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Terus itu untuk donatur sekolah yang memang mendukung terkait dengan korban orang yang diselenggarakan pada sekolah. Mungkin dari dua bisa terima kasih. Saya boleh bicara sekali lagi bahwa terkait dengan sosial dari Malaysia sekarang modal sosial, bahwa ada beberapa yang saya temukan di sini. Pertama, tokoh dan pemuka anak, karena mereka pasti punya perannya dalam membangun kepribadian anak. Pasti ada jaringan kerjasama dengan para tokoh dan pemuka anak. Lalu terkait dengan bagaimana supaya anak mengenal kearifan apa yang dilakukan, juga perlu ada juga kerjasama terkait dengan program itu dengan para pemangku kepentingan. Oke, baik Pak, terima kasih. Dan sekian percakapan siang ini terkait dengan selamat siang.